Pernah nggak sih bertanya-tanya, kok bisa ya lift tuh tahu kapan harus berhenti di lantai yang kita pilih? Teknologi ini bukan hanya canggih, tetapi juga hasil dari pola pikir logis yang disebut sebagai computational thinking. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai dekomposisi abstraksi, menggunakan pola, desain algoritma, dan juga implementasi dalam konteks cara kerja lift. Mungkin sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Faiz dengan NIM 165241170. Kemudian Muhammad Isnan Basya R dengan NIM 165244097. Kemudian ada Muhammad Ashidiki dengan NIM 165241114. Ada Isar Haris Manugraha dengan NIM 165241129. Akila Fairuz Ghifari dengan NIM 165241143, dan yang terakhir adalah Muhammad Arya Binaya Lukman dengan NIM 165244156. Oke, untuk langkah pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi merupakan pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana. Nah, seperti kita lihat, lift terdiri dari berbagai komponen utama. Seperti yang pertama ada tombol. Fungsinya untuk memberi perintah ke lantai mana aja yang ingin kita tuju. Dan selanjutnya ada motor dan katrol yang berfungsi untuk menggerakkan lift naik dan juga turun. Ketiga ada sensor posisi yang memberitahu di mana posisi lift saat ini. Selanjutnya ada mekanisme pintu untuk membuka dan menutup pintu lift. Dan yang terakhir yang paling penting adalah controller. Controller ini merupakan otak di balik lift yang mengatur semua komponen agar bekerja sinkron. Dengan membagi sistem ini, kita bisa fokus pada satu komponen dalam satu waktu tanpa kewalahan melihat semuanya sekaligus. Baik, tapi sebelumnya yaitu dekomposisi, yang dimana proses memecah permasalahan menjadi bagian-bagian hingga bagian kecil. Nah, pada kali ini kita gak lagi memecah masalah menjadi bagian-bagian hingga subbagian, tapi kita menghilangkan bagian-bagian dari suatu permasalahan yang tidak penting atau sering disebut dengan proses abstraksi. Nah, sistem yang kami amati yaitu sistem kerja lift. Jadi, setelah kita memecah bagian-bagian lift, kita gunakan proses abstraksi untuk menghilangkan fokus. Di sini kita tidak lagi membahas tentang bahan kabel atau desain interior lift, tapi fokus kita hanya pada fungsi utamanya, yaitu menerima input tombol, dimana lantai mana yang akan dipilih pengguna. Kemudian lift itu akan bergerak naik atau turun, dan pintu terbuka atau tertutup sehingga pengguna akan aman untuk keluar ataupun masuk ke dalam lift. Nah, dengan cara ini kita menghilangkan kompleksitas yang tidak relevan sehingga lebih mudah memahami cara kerja dari lift. Lalu kita cari pola kerja lift itu sendiri. Biasanya pola kerja lift ini muncul dari pengamatan bagaimana lift bereaksi terhadap inputan dari para penumpangnya. Yang pertama, dari pola itu lift biasanya bergerak ke lantai terdekat sesuai dengan urutan tombol yang ditekan oleh penumpangnya. Ada kalanya inputan dari penumpang itu melebihi atau terlalu banyak, yang dimana lift akan mengelola dan memprioritaskan permintaan perjalanan lift, yang dimana ini mempunyai kelebihan yaitu dengan dapat diatur agar lebih efisien dan juga hemat energi, juga hemat waktu. Nah, saat lift telah sampai di tujuannya penumpang, lift akan berhenti sejenak untuk memberikan waktu untuk para penumpang untuk turun, lalu melanjutkan perjalanannya atau tetap diam jika tidak ada input. Nah, jika tidak ada aktivitas dalam waktu tertentu atau jika lift tidak mendapatkan input, mereka biasanya akan tetap diam atau kembali ke posisi awalnya. Lift ini juga memiliki mekanisme keamanan atau keselamatan, yaitu ketika ada benda atau ada suatu objek dalam sensor lift, mereka tidak akan menutup jika ada benda yang menghalangi pintu itu. Dengan mengenali pola-pola ini, kita bisa merancang sistem yang lebih efisien dan juga aman. Berdasarkan pola yang sudah kami amati, kami mampu menyusun sebuah algoritma yang kurang lebih dapat menyerupai cara kerja sebuah lift.
Algoritma ini disusun berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi pertama bahwa gedung tempat lift berada memiliki jumlah lantai yang terbatas, sehingga jumlah lantai yang dapat diakses oleh lift terbatas. Yang kedua, bahwa paling tidak akan ada satu orang yang akan memanggil lift dalam satu waktu. Yang ketiga, bahwa lift akan selalu mulai di lantai dasar dari bangunan tersebut. Yang keempat, bahwa lift tidak perlu naik ke lantai tertinggi maupun turun ke lantai dasar, kecuali ada permintaan yang mengarahkan lift ke sana. Dan yang kelima, bahwa setelah menyelesaikan semua permintaan, lift tidak akan kembali ke lantai dasar, melainkan akan berdiam di lantai terakhir yang ia tempati. Berdasarkan asumsi tersebut, kami membuat sebuah algoritma yang terdiri atas beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan di mana penumpang memberikan permintaan kepada lift, dan lift akan mengenali lantai awal di mana penumpang berada dan lantai tujuan yang ingin dituju oleh para penumpang. Yang kedua, tahapan di mana lift akan menentukan arah awal dari pergerakan lift tersebut berdasarkan jarak terdekat posisi lift dengan penumpang. Jika penumpang berada di lantai yang lebih tinggi daripada lift, maka lift akan bergerak ke atas terlebih dahulu lalu ke bawah. Begitu juga sebaliknya, jika ada penumpang yang di bawah lift, maka lift akan bergerak ke bawah dulu kemudian ke atas untuk menjemput penumpang lain. Tahap terakhir adalah tahap di mana lift akan memeriksa apabila ada penumpang atau tujuan penumpang di lantai yang ia lewati. Lift harus tahu jika pada lantai tersebut ada seorang penumpang yang ingin masuk atau penumpang yang ingin keluar, dan hal itu dapat dilakukan dengan cara memeriksa posisi lift sekarang dengan terhadap permintaan penumpang. Berikut merupakan prototipe dari program lift yang telah kami buat. Berikut akan saya lakukan sebuah demonstrasi dalam menggunakan program ini. Nah, ketika kita menjalankan program, kita disuruh input jumlah orang yang ada di seluruh rantai gedung dan akan naik lift pada saat itu. Misal kita pilih 5 orang. Nah, di sini kita harus memasukkan posisi penumpang itu terlebih dahulu ada di lantai berapa, antara 1 sampai 10. Misal saya tulis untuk posisi penumpang 1 itu di lantai 2. Kemudian dia ingin pergi ke lantai 7. Nah, sedangkan penumpang kedua dia ada di lantai 5. Dia akan menuju lantai 4. Kemudian penumpang ketiga berada di lantai 7 misal, dan dia akan turun ke bawah ke lantai 2. Kemudian penumpang keempat itu berada di lantai ke 9, dan dia juga akan turun ke lantai 7 misal. Dan yang terakhir, misal dia di lantai 6, kemudian dia akan ke lantai 1. Nah, di sini program akan langsung menjalankan gerakan yang akan dilakukan lift dari lantai paling pertama, yaitu lantai 1. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dia akan naik terlebih dahulu ke lantai 2 untuk mengambil penumpang pertama, karena penumpang ini berada di lantai paling bawah di antara penumpang-penumpang yang lainnya. Kemudian lift akan naik ke lantai 3, lantai 4, lantai 5, dan akan menaiki penumpang kedua. Nah, setelah penumpang kedua naik, dia akan kembali naik dan menjemput penumpang kelima dan naik kembali ke lantai 7. Nah, di lantai 7 ini si penumpang 1 tuh akan turun dan penumpang 3 akan naik. Jadi karena tadi penumpang pertama tujuannya untuk ke gedung lantai 7, nah dia akan turun di sini, sedangkan yang penumpang ketiga itu akan penumpang ketiga akan naik di lantai ke-7. Kemudian lift akan terus naik hingga ke lantai 9, dan di lantai 9 penumpang 4 akan naik. Nah, kemudian setelah nyampai lantai 9,
karena tidak ada penumpang yang mau turun di lantai 10 ataupun dijemput di lantai 10, maka lift akan langsung turun dari situ, turun ke lantai 8, lantai 7, dan menurunkan seluruh penumpang ada di dalam lift sesuai dengan tujuannya masing-masing. Hingga akhirnya lift kembali ke lantai 1. Nah, apabila kita ingin menyelesaikan program atau tidak ingin mengulang lagi, kita dapat menuliskan -1 dan program akan selesai. Nah, jadi untuk tiap kali jalan, lift pasti akan melakukan gerakan bolak-balik dari bawah ke atas dan ke atas ke bawah. Namun, lift belum tentu mencapai titik puncak karena bisa aja lantai paling atas di mana orang tuh dijemput atau diantar itu bisa aja hanya di lantai 9, 8, 7 sesuai dengan program yang kita masukkan. Berikut merupakan demonstrasi dari kami mengenai program yang telah kami rancang. Mungkin kita bisa lanjut ke kesimpulan dari program yang telah kita buat ini. Jadi sekarang kita masuk ke dalam implementasi. Jadi setelah algoritma selesai, maka kita masuk ke implementasi. Nah, di dalam sistem nyata, lift ini menggunakan perangkat keras sebagai microcontroller. Nah, microcontroller sendiri yaitu sebuah sistem mikroprosesor yang di dalamnya sudah terdapat CPU, ROM, RAM, angka muka input output, clock, dan perangkat internal lainnya yang sudah saling terhubung dan terorganisasi dengan baik dan dikemas dalam satu chip yang siap pakai sebagai pusat pengendali. Kemudian ada sensor pakai. Nah, sensor pakai ini juga untuk mendeteksi langkah lift. Sensor ini juga berguna untuk memastikan bahwa lift itu akan tepat berhenti di langkah yang diinginkan dan dapat menghindari kesalahan posisi yang dapat membahayakan pengoperasian lift. Kemudian ada motor yang bergerak yang berfungsi memindahkan lift ke bawah atau ke atas. Kemudian ada pengaman pintu yang berguna untuk meminimalisir kecelakaan saat pintu bergerak. Nah, kode algoritma yang kita buat itu diterapkan pada microcontroller dan semua komponen dibungkam untuk memastikan lift bekerja sesuai dengan desain yang telah dibuat. Jadi teman-teman, sekarang kita sudah memahami bagaimana cara kerja dari suatu lift dengan menerapkan prinsip-prinsip berpikir komputasional. Ada 5 langkah yang dapat membantu kita untuk bisa melihat lebih jelas bagaimana cara kerja dari suatu lift. Pertama, ada dekomposisi atau kita memecah suatu masalah utama menjadi masalah-masalah yang lebih sederhana. Dalam konteks ini, kita memecah suatu sistem lift secara keseluruhan menjadi sistem-sistem yang lebih sederhana seperti sistem motorik, program pengendali, dan sistem keamanan dari lift itu sendiri. Yang kedua, ada abstraksi, yaitu kita menyederhanakan fokus kita hanya pada fungsi utama dari sistem-sistem yang kita tinjau. Dalam konteks ini, kami hanya berfokus pada fungsi utama dari program pengendali dalam lift itu sendiri. Dan yang ketiga, ada pengenalan pola, yaitu kita melihat pola kerja suatu lift seperti prioritas arah pergerakan, membuka dan menutup pintu, serta respon pada tombol panggilan. Yang keempat, ada desain algoritma, yaitu kita membuat langkah-langkah logis untuk bisa mengatur operasional dari lift itu sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, ada implementasi, yaitu algoritma yang telah kita buat akan diubah atau dikonversikan menjadi program dalam perangkat lunak yang siap untuk dikolaborasikan dengan perangkat-perangkat keras seperti motor dan sensor untuk bisa menjalankan lift secara nyata. Melalui langkah-langkah ini, kita bisa melihat bagaimana teknologi lift dirancang untuk bekerja secara cerdas, efisien, dan tentunya aman. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kalian tentang cara berpikir sistematis dalam teknologi sehari-hari. Apabila video ini dapat menambah wawasan kalian, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.